Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke soal yang nomor 55. Soalnya adalah seperti ini ya, kita baca dulu. Jika f inverse dari 2x min 1 sama dengan 8 minus 6x, maka siapakah nilai dari fx-nya? Di sini ada opsinya yaitu yang A 5 minus x, yang B 5 minus 3x, yang C x minus 5 per 3, kemudian yang D 5 minus x per 3, dan yang E adalah 3 minus x per 5. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimanakah kira-kira fungsi dari fx itu sebenarnya gitu ya. Nah, yang diketahui yaitu nilai dari inverse-nya si f, tapi bukan fx melainkan f 2x min 1 ya. Nah, sekarang kita akan tulis dulu di sini. Di sini ya. F inverse dari 2x min 1 sama dengan 8 minus 6x. Yang diminta adalah siapakah fx-nya, gini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa? Ya, mencari nilai dari f2x min 1 itu sendiri ya. Jadi gimana caranya? Ya, caranya adalah seperti ini. f2x min 1 sama dengan kita misalkan nanti ya, jadi ini kita misalkan sesuatu gitu nanti, itu kalau mau pakai cara konsepnya. Tapi di sini sepertinya kita langsung aja bisa menggunakan cara cepatnya ya. Cara cepatnya gimana? Jadi supaya nggak panjang-panjang gitu aja ya. Cara cepatnya ya, berarti kita langsung tuliskan aja dulu di sini cara cepat gini ya. Jadi gimana kalau pakai cara cepat? Kalau pakai cara cepat itu kayak gini. Gini nih. F 8 minus 6x itu nilainya sama dengan 2x min 1. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena gini nih, pada saat kita punya f inverse dari B itu sama dengan A, maka artinya FA itu nilainya sama dengan B, gini ya. Jadi ini supaya cepat kita pakai ini aja ya, jadi supaya tidak menggunakan cara yang konseptual. Sekarang kita akan mencari berapakah nilai dari fx itu dari sini ya. Gimana caranya? Ya berarti artinya gini, kita langsung bisa mendapatkan nilai fx pada saat inverse dari ini kita masukkan ke dalam x nya sini ya. Nah ini inverse nya dari ini kita masukkan sini. Nah berapakah inverse dari ini? Nah caranya adalah seperti ini. Pada saat kalian punya gini bentuk ax ditambah b, maka inverse-nya siapa? Inverse-nya itu adalah x minus b per a, gini ya. Nah sekarang yang kita punya di sini itu adalah 8 minus 6x. Berarti artinya kita bisa tuliskan jadi minus 6x ditambah 8. Jadi inverse-nya siapa dong? Ya berarti inverse-nya itu adalah x minus b-nya siapa di sini 8 ya, dibagi sama minus 6 gini. Oke. Ini adalah inverse dari yang mau kita cari tadi ya. Kita masukin sini. Berarti 2 kali x nya diganti sama x min 8 per minus 6 gini, dikurang sama minus 1 gini ya, dikurang sama 1. 2 sama 6 nya kita coret gini, berarti kan jadinya tinggal 3 di bawah gini ya. Berarti kita bisa tuliskan sebagai di sebelah mana ya? Di sebelah sini aja ya. X minus 8 yang atas ini kan ya, per yang bawah ini kan masih minus 3 ya. Jadi ini ada minusnya, kemudian ini ada 3, berarti minus 3 dikurang sama 1. Nah kalau sudah, sekarang tinggal kita kurangi aja ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadinya di sini itu adalah 3. Kenapa bukan minus 3? Karena minusnya itu akan kita pindah ke atas ini ya. Jadinya kan minus x ditambah 8 gini ya. Kemudian dikurangi sama siapa? Dikurangi sama 3 ya kan. Nah kalau sudah, sekarang kita tinggal tulis siapa hasilnya. Ya minus x 8 dikurangi sama 3 itu kan 5 ya, per yang bawahnya itu 3, sehingga hasil akhirnya itu adalah minus x plus 5 per 3. Atau bisa ditulis seperti ini juga nggak apa-apa, 5 dikurangkan dengan x dibagi dengan 3 ya. Ini dan ini itu adalah sesuatu yang sama, cuman kalau yang atas yang bawah ini kan dia x nya di depan ya, 5 nya di belakang. Tapi kalau yang ini itu x nya di belakang, 5 nya di depan ya, jadi bentuknya jadi kayak gini. Tapi ini dan ini itu adalah sesuatu yang sama, sehingga kita akan lihat di sini itu jawabannya yang mana yang ada. Ternyata dia bentuknya sama kayak yang ini kan, 5 minus x per 3. Yang mana itu? Yang ini nih ya. Nah ini
dia. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 55 itu adalah yang D. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 56. Kita baca soalnya. Jika A sama dengan matriks ya. Jadi A itu adalah suatu matriks yang ukurannya 2 kali 2, di mana entry-nya itu yaitu ada 4, 1, 3A dan 1, merupakan suatu matriks yang mempunyai inverse. Maka jumlah semua nilai A yang mungkin, sehingga determinan A sama dengan 2 dikurangi determinan A pangkat 2 adalah gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat opsinya. Di sana opsinya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bersama-sama untuk mencari solusi dari soal yang diminta tersebut, yaitu soal yang nomor 56. Nah, di sini kita akan tulis dulu. Jadi kita tadi diberikan suatu matriks yang mana matriksnya itu isinya adalah 4, 1, 3A dan 1. Nah, kemudian kita diberikan suatu persamaan, yaitu determinan dari A itu nilainya sama dengan 2 dikurangi determinan dari A pangkat 2 gini ya. Oke. Terus habis itu dan kita diketahui juga bahwasanya matriksnya itu adalah matriks yang mempunyai inverse. Jadi artinya apa? Kalau dia punya inverse berarti artinya determinannya itu pastinya tidak 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini itu dia ditanyakan berapakah jumlah semua nilai yang mungkin dari A gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masukkan nilai dari determinan A. Bagaimana caranya? Ya berarti gini, pada saat kalian mempunyai suatu matriks yang bentuknya seperti ini, yang ukurannya 2 kali 2 juga kan ya. Nah, ini kalau ditanya determinannya siapa? Determinannya itu nilainya adalah A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C gini ya, jadi dia nyilang gitu ya. Nah, kalau di sini berarti kan siapa? Ya berarti 4 dikalikan sama 1 adalah 4 dikurangi dengan 1 dikali 3A adalah 3A gini ya. Sama dengan 2 dikurangi determinan dari A pangkat 2 itu siapa? Nah, di sini supaya kita bisa lebih cepat, kita bisa pakai cara cepatnya kayak gini. Kalau yang cara biasa kan sebenarnya A-nya itu harus dikalikan dulu dengan dirinya sendiri ya. Berarti matriks A dikali dengan matriks A itu siapa? Kemudian kita cari determinannya. Kalau sudah ketemu kita masukin sini. Nah, daripada kayak gitu, kita mending kayak gini aja. Kalau kita mau cari determinan dari A pangkat 2, itu sama kok sebenarnya dengan nilai dari determinan A dikali dengan determinan A gini ya. Berarti artinya siapa? Determinan A-nya kan tadi nilainya adalah 4 minus 3A ya. Berarti 4 minus 3A dikali dengan 4 minus 3A, atau bolehlah ditulis kayak gini ya, 4 minus 3A pangkat 2 gini ya. Ya, gini kan. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita total dulu. Berarti ini kita tulis aja 4 minus 3A sama dengan 2 dikurangi. Nah, ini dikuadratkan dulu ya. 4 kali 4 itu 16 dikurangi 4 kali 3 12, 12 kali 2 itu 24A gini ya. Ditambah sama 3A kali 3A itu 9A pangkat 2. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita hitung. 4 minus 3A sama dengan 2 dikurangi 16 berapa? Minus 14. Minusnya ketemu sama minus jadi apa? Plus 24A. Minusnya masuk ke dalam sini jadi minus 9A pangkat 2 gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang yang ini minus ini bisa pindah ruas ke sebelah sana ya, jadi positif 9A pangkat 2. Kemudian yang ini 24 itu pindah ruas ke sebelah sana jadi minus 24, ketemu sama minus 3A jadi minus 27A ya. Kemudian minus 14 ini pindah ruas ke sebelah sana jadi plus 14, jadinya 4 tambah 14 itu berapa? 18 gini ya, sama dengan 0. Kemudian kalau sudah, kita akan bagi dulu ya, sama berapa? Sama 9. Kenapa dibagi 9? Karena semuanya di sini kelipatan 9 ya kan. Jadinya dia berapa nih? A pangkat 2 dikurangi sama 3A ditambah sama 2 sama dengan 0 gini ya. 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3, dan 18 bagi 9 itu adalah 2. Nah, yang ditanya adalah berapakah jumlah dari semua kemungkinan dari A. Berarti artinya kan A1 ditambah A2 ya. Apa hanya punya A1 sama A2 aja? Iya, karena di sini dia merupakan suatu persamaan kuadrat.
Kalau persamaannya adalah persamaan pangkat 3 ya, berderajat 3, maka A-nya di sini tuh ada 3 yaitu A1, A2, dan A3. Kalau A-nya pangkat 4 ya berarti nanti ada A1, A2, A3, dan A4 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini daripada kita faktorkan, kita bisa kok menggunakan rumus gini, min B per A. Atau kalau misalnya nggak pakai rumus ini gimana? Ya berarti tinggal difaktorkan aja. Nanti kan ketemu A1 sama A2 nya ya. Kemudian tinggal ditambahkan. Nanti hasilnya pasti sama dengan kalau kita nyari pakai ini kok ya. Nah, B nya kalau di sini siapa? Ini koefisien dari yang tengah ini ya, yang A nya ini berarti kan minus ketemu minus gitu ya. Jadi yang minusnya ini dari sini, yang B nya sendiri nilainya adalah minus 3. Per A nya itu adalah siapa ya? Koefisien dari A kuadratnya itu 1. Jadi minus ketemu minus berapa? Siapa? Plus. Jadi ini jawabannya adalah 3/1, yang tidak lain adalah si 3 itu sendiri. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 56 itu adalah 3. Jadi yang mana? Nah, di sana ya opsinya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 56 itu adalah yang C.